Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semua yang ada di rumah? Semoga Anda sehat-sehat selalu. Kali ini kita akan membahas mengenai model kointegrasi dan error correction mechanism atau ECM. Tapi sebelum kita melanjutkan pada slide-slide berikutnya, saya akan menjelaskan dulu apa itu error correction mechanism atau ECM. ECM merupakan analisis data time series yang digunakan untuk variabel-variabel yang memiliki ketergantungan yang sering disebut dengan kointegrasi. Model ECM ini biasanya digunakan untuk menyeimbangkan hubungan ekonomi jangka pendek pada variabel-variabel yang telah memiliki keseimbangan atau hubungan ekonomi jangka panjang. Sedangkan kointegrasi adalah pada analisis data time series, tentu saja syarat stasionaritas merupakan hal yang sangat penting keabsahan prosesnya. Pada pertemuan sebelumnya telah dibahas sedikit mengenai teori dan cara mengecek stasionaritas pada data-data time series. Berkaitan dengan topik di atas, maka kita dapat menganalisis hubungan antara variabel-variabel time series walaupun ketiga variabel tersebut tidak stasioner, yaitu ketika kombinasi linier variabel tersebut stasioner. Dan kondisi inilah yang disebut dengan kointegrasi. Untuk itu, maka kita akan membahas bagaimana hubungan antar variabel-variabel dalam jangka pendek terhadap jangka panjang dengan mengalami kondisi kestasioneritasan data. Untuk lebih lanjut, kita akan bahas pada slide-slide berikutnya. Semoga tetap semangat dan selamat belajar. Adapun tujuan pembelajaran dalam kali ini adalah diharapkan Anda bisa memahami pengertian regresi lancung atau yang sering disebut dengan spurious regression. Kemudian, Anda juga diharapkan dapat memahami model regresi kointegrasi atau cointegration regression. Kemudian, Anda juga diharapkan dapat memahami model ECM atau error correction model serta mengimplementasikan model regresi terkointegrasi dan model ECM. Dan yang terakhir, Anda diharapkan dapat menginterpretasikan output program eFuse pada model regresi terkointegrasi dan model ECM. Selanjutnya kita akan membahas error correction mechanism. Error correction mechanism merupakan suatu metode yang sering digunakan dalam menaksir parameter dalam model regresi atau metode kuadrat kecil atau yang disebut dengan ordinary least square atau OLS. Karena mekanisme metode ini mudah untuk dipahami dengan prosedur perhitungan yang sederhana. Adapun secara ekonomi, kointegrasi menunjukkan adanya hubungan keseimbangan jangka panjang antara kedua peubah. Namun, walaupun terdapat keseimbangan jangka panjang, seringkali dalam jangka pendek, mungkin saja keduanya tidak bisa mencapai keseimbangan. Dan dalam jangka pendek, apa yang diinginkan oleh pelaku ekonomi belum tentu sama dengan apa yang terjadi sebenarnya. Sehingga terjadinya perbedaan antara yang diinginkan dengan yang sebenarnya tersebut memerlukan adanya penyesuaian atau adjustment. Dan dalam kondisi inilah, maka model yang tepat untuk dilakukan penyesuaian dalam rangka melakukan koreksi ketidakseimbangan jangka pendek menuju keseimbangan jangka panjang adalah dengan menggunakan model error correction mechanism atau ECM. Jadi, inilah fungsi-fungsi dari error correction mechanism di dalam cara kita memecahkan suatu permasalahan pada saat kita membuat suatu.
Adapun untuk karakteristik dari model ECM bisa kita lihat sebagai berikut. Di sini kita akan melihat bagaimana penggunaan model ECM pada dua peubah. Anda bisa lihat pada kotak yang berwarna kuning, di mana delta merupakan diferensi, kemudian ECT merupakan lag satu periode dari nilai residual yang diinterpretasikan sebagai kesalahan keseimbangan atau error correction component periode waktu sebelumnya atau T-1. Sedangkan ET adalah error yang memenuhi asumsi klasik. Kemudian, dalam model ECM tingkat pertama atau First Order Error Correction Model, tentu saja kita akan menggunakan lag pertama dari error correction tersebut. Selain itu juga, kita dapat menggunakan ordo lag yang lebih besar dari 1 sehingga memperoleh model ECM tingkat kedua atau tingkat ketiga. Nah, jika tadi pada slide-slide sebelumnya kita sedikit membahas mengenai teori dari ECM dan kointegrasi tersebut terkait dengan spurious atau regresi palsu. Di sini saya akan memulai bagaimana caranya melakukan uji kointegrasi dengan menggunakan program eFuse. Adapun untuk prosedur eFuse dalam uji kointegrasi, hal yang pertama Anda lakukan adalah dari menu utama eFuse, Anda klik dulu menu Quick, kemudian Anda pilih Estimate Equation. Nah, dari menu Estimate Equation, maka tampilannya akan kira-kira seperti pada gambar di bawah. Di mana untuk Equation Estimation nanti terdapat dua menu, yaitu menu Specification dan Option. Pada menu Specification inilah Anda harus memasukkan variabel yang ingin Anda teliti. Sini saya ambil contoh, ada dua variabel, yaitu variabel INF sebagai dependent variabel atau peubah dependent, dan variabel SBI sebagai variabel independennya atau variabel peubah independen, yaitu SBI. Sehingga di dalam kotak equation specification-nya terlihat di sini adalah INF, kemudian spasi, C yang menunjukkan konstanta, kemudian spasi, kemudian SBI. Setelah itu, setelah kita memasukkan variabel-variabel beserta konstantanya, pada menu estimation setting, Anda bisa lihat di gambar, pada metodenya kita pilih metode LS atau least square NLS atau ARMA dengan sampel sebanyak 90. Sehingga di sini saya tulis sampel 1 sampai 90. Ini menunjukkan data yang mau diestimasi adalah data pada sampel 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai sampel yang ke-90. Nah, setelah itu baru kita klik OK, sehingga hasilnya seperti contoh output estimasi di bawah. Di sini kita bisa lihat, diketahui hasilnya, dependent variabelnya adalah INF, metodenya least square, sampelnya 190, berarti di sini observasinya ada 90. Kemudian untuk variabelnya, di sini ada C sebagai konstanta, kemudian SBI sebagai variabel atau peubah bebas dengan masing-masing koefisiennya, ya. Kemudian standar errornya juga masing-masing, T statistiknya masing-masing, probability-nya juga masing-masing. Kebetulan di sini probability-nya 0,0 untuk kedua-duanya. Kemudian di bawahnya dihasilkan nilai R square 0,66 yang menunjukkan nilai determinasinya. Kemudian adjusted R square 0,66 juga.
adjusted R square. Kalau R square tadi menunjukkan besarnya pengaruh SBI dan konstanta terhadap INF adalah 66,7%, sedangkan adjusted R square dapat diinterpretasikan sebagai variasi persamaan INF ditambah C atau C ditambah variabel persamaan variabel C ditambah variabel SBI terhadap variabel INF. Variasinya besarannya adalah 66,3%. Dengan nilai standar error of regression-nya 2,2. Ya. Kemudian F statistiknya 176,74. Pada probabilitas 0,0. Berarti signifikan ini. Ya. Oke. Inilah hasil. Selanjutnya, jika tadi kita membahas bagaimana caranya kita melakukan estimasi persamaan dengan memasukkan dua variabel, yaitu variabel peubah bebas dengan variabel peubah tidak bebas. Kemudian setelah kita lakukan hasil estimasinya dengan menggunakan program eFuse, diperoleh nilai koefisien dari konstanta dan peubah bebas dengan masing-masing nilai T-nya, probability-nya, standar error-nya, dan juga diketemukan juga nilai R square dan adjusted R square-nya, kemudian hasil uji F-nya. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan uji kestasioneran ET atau error pada term waktu tertentu dengan menggunakan uji ADF dan uji PP. Tapi akan saya jelaskan dulu apa itu uji ADF dan uji PP. Uji ADF sering dikenal sebagai metode augmented Dickey-Fuller. Dan uji PP merupakan metode uji Phillips-Perron, di mana dua uji tadi, baik uji ADF dan uji PP, merupakan uji kestasioneran suatu data, yang mana stasioner itu sendiri menunjukkan suatu kondisi data time series yang jika di rata-rata varian dan kovarian dari peubah tersebut seluruhnya tidak dipengaruhi oleh waktu. Dan dalam hal ini, prosedur untuk mengetahui apakah data tersebut stasioner atau tidak, tentu saja kita harus membandingkan antara nilai statistik ADF dan PP dengan nilai kritis distribusi McKinnon. Adapun untuk nilai statistik ADF dan PP, tentu saja ditunjukkan oleh nilai T statistiknya. Dan jika nilai absolut statistik ADF atau PP lebih besar dari nilai kritisnya, maka data yang diamati menunjukkan stasioner. Dan jika sebaliknya, nilai statistik ADF atau PP lebih kecil daripada nilai kritisnya, maka data itu tidak stasioner. Nah, sekarang bagaimana caranya kita melakukan uji dengan menggunakan perangkat eFuse? Langkah pertama yang Anda harus lakukan tentu saja, Anda harus bentuk peubah baru dalam bentuk series. Ya. Prosedurnya adalah dari work file, Anda ambil menu proc. Dari menu proc kemudian Anda pilih make residual series. Maka tampilan akan muncul seperti pada gambar. Di sini di tampilan make residual series nanti ada pilihan residual type-nya. Jelas saja nanti Anda ambil ordinary. Kemudian Anda klik OK sehingga nanti akan muncul data baru yaitu data seri residual. Jadi name for receipt-nya jangan lupa Anda tulis ET.
Nah, Anda juga nanti setelah itu bisa membuat atau melakukan uji unit root untuk seri residual ET tersebut dengan uji ADF dan PP, dan Anda bisa lihat pada prosedur pada slide sebelumnya. Sedangkan untuk langkah yang terakhir, setelah kita melakukan uji kointegrasi dan uji stasionaritas, langkah yang terakhir adalah melakukan pendugaan dengan menggunakan model ECM. Jika tadi di awal dikatakan bahwa model ECM itu merupakan suatu model untuk menganalisis data time series yang digunakan untuk melihat variabel-variabel yang memiliki ketergantungan atau memiliki kointegrasi. Maka kali ini kita akan membahas bagaimana caranya melakukan pendugaan model ECM untuk melihat hubungan kointegrasi antar variabel-variabel tersebut. Di sini langkah pertama Anda ambil dulu menu utama, eViews, kemudian Anda pilih Quick atau menu Quick, dan pada menu Quick Anda pilih menu Estimate Equation. Sehingga pada saat Anda memilih Estimate Equation atau menu Estimate Equation, maka akan muncul tampilan seperti pada gambar. Di tampilan pada gambar ini ada sama seperti pada Equation Estimation sebelumnya, ada dua menu yaitu Specification dan Option. Nah, Anda cukup memasukkan di menu Specification, masukkan variabel yang ingin Anda masukkan. Di sini ambil contoh, saya memasukkan dua variabel, INF sebagai variabel peubah tidak bebas dan variabel SBI sebagai variabel peubah bebas beserta konstantanya. Kemudian untuk estimation settingnya saya ambil LS dengan sampel 1 sampai 90 sebagai observasinya. Kemudian saya OK. Sehingga nanti di sini pada kotak equation-nya bisa kita lihat ya, pada kotak yang berwarna biru. Kemudian hasilnya kita OK-kan, sehingga hasilnya bisa Anda lihat pada output di bawah. Ternyata dari kotak spesifikasi tersebut kita memasukkan unsur INF sebagai dummy, kemudian C dan dummy SBI ditambah ET, errornya -1 ya. Jadi D menunjukkan diferensi INF dan diferensi pada SBI, dan -1 pada ET menunjukkan lag dari satu residual. Apabila kita klik menu OK tadi, hasilnya akan seperti di bawah. Terlihat untuk variabel yang muncul di sini, dependent variabelnya adalah diferensi INF dengan metode least square. Sampelnya adalah 2 sampai 90. Kenapa 2? Karena tadi saya sudah bikin di persamaannya ya, saya kasih keterangan ET-1. Berarti di sini menunjukkan lag pertama. Jadi artinya saya di sini program akan membaca sampel itu dibaca hanya dari sampel yang kedua sampai ke 90. Artinya observasi yang dilakukan hanya 89 karena saya mengurangi satu periode ya. Sehingga tampilan variabel untuk diferensiasi SBI-nya nilai koefisiennya 2,2, T statistiknya 5,7 pada tingkat probabilitas 0,0. Ini signifikan ya. Kemudian ET-1 berarti menunjukkan adanya lag yang pertama, residual. Hasil koefisiennya -0,266, standar errornya 0,06, T statistiknya -3,82. Nanti Anda bandingkan dengan T tabel. Probabilitasnya juga 0,003, jadi cukup signifikan. Dan R square yang diketemukan 0,2,
adjusted R square-nya 0,268, F statistiknya 17,18, nanti Anda bandingkan dengan F tabel pada probabilitas 0,001. Ya, berarti persamaan tersebut menunjukkan adanya pengaruh antar variabel ya, secara simultan pada tingkat signifikan. Oke,